Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita masuk lagi pada pembelajaran tematik tema 6, subtema 4 di pembelajaran kedua, yaitu merawat tanaman. Halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Di sekolah kalian pasti juga ada slogan yang bertuliskan tentang menyayangi tanaman. Di sekolah Siti pun demikian. Dan di sekolah kita Tunas Idam juga ada slogan-slogan yang berbunyi tentang menyayangi tanaman. Ayo membaca. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak, jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa dan warga sekolah. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang bersama dengan teman di kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Tidak boleh menginjak-injak tanaman. Siapa yang harus menaati tata tertib tersebut? Semua warga sekolah. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut di sekolah? Sekolah tidak akan tampak indah, tidak nyaman untuk kita berada di sana. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku itu adalah tanaman akan layu, rusak, bahkan mati. Makanya tanaman di sekolahku itu terus disiram, diberi pupuk, dan terkena sinar matahari. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah siapa? Semua warga sekolah. Peraturan tersebut harus dipatuhi. Kenapa? Karena agar tanaman tetap tumbuh subur. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman di kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contohnya, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contohnya, tanaman harus disiram supaya tanaman tumbuh subur. Nah, teks percakapannya menjadi seperti berikut ini. Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga, kata Dayu. Siti, ayo kita menggantikan tugas Lani. Mengapa kita harus menyiram tanaman, kata Dayu. Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Itu kata Edo. Niko dan Beni berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Beni suka bermain menjaga keseimbangan. Beni bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Gerakan Beni bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Lihat contohnya. Kemudian gerakan berikutnya, Beni juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Lihat contoh berikut ini. Bersama dengan temanmu, tirukan gerakan Beni menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya, maka dialah pemenangnya. Bersama dengan teman sebangkumu pula, mari kita baca teks percakapan antara Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Lina, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawat setiap hari, Lani? Aku dan ibuku bergantian menyiraminya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumah aku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu bisa datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti Dayu. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Sekarang kita berlatih. Ya.
Yang banyak bertanya pada percakapan di atas adalah Dayu. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tersebut? Kata tanya yang digunakan dalam percakapan tadi adalah bolehkah, siapa, apa, dan kapan. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Yang menandakan kalimat tanya adalah diawali kalimat tanya dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ingat, awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Ayo lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan ini akan membantu kalian. 1. Titik-titik yang menanam bunga matahari. Jawabannya adalah yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Kata titik-titik itu kalian bisa lihat pada kolom di bawah pertanyaan ini. Kira-kira kata tanya yang tepat di situ adalah kata apa? Kata yang tepat jika jawabannya yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina berarti siapa? Siapa yang menanam bunga matahari ini? Oke, berikutnya. Titik-titik, Lina menyiram tanaman di halaman. Jawab, Lina menyiram setiap sore. Kira-kira apa kata tanya yang cocok untuk kalimat tanya tersebut? Ya benar, kapan? Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Lina menyiram setiap sore. Nomor 3, titik-titik berapa batang bunga? Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh? Jawab, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Ini berarti menanyakan jumlah. Jika menanyakan jumlah, maka kalimat tanya yang benar adalah diawali dengan kata ya betul. Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Berikutnya, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Apa kata yang tepat untuk mengisi jawaban tersebut? Kata yang tepat untuk mengisi jawaban tersebut, kata tanyanya adalah apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Jawab, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Good. Nomor 5, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabnya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Kalimat tanya apa yang cocok untuk mengisi kalimat tersebut? Ya, di sini adalah yang cocok adalah mengapa. Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Sebutkan 2 alasan pentingnya mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah. Sebutkan pula gerakan menekuk yang dapat kamu lakukan dan sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Bersama dengan orang tuamu di rumah, lakukanlah variasi gerakan menekuk. Cobalah temukan gerakan menekuk lainnya, lalu hafalkan gerakan itu untuk kamu tunjukkan kepada temanmu. Selamat merenungkan. Baiklah materi kita pada kali ini, kita sudahi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.